Welcome back in Become English channel. Cause practice makes perfect. Well, in today's lesson, we are going to learn about descriptive text. Apa sih descriptive text? Let's check it out. Yaps, dari judulnya saja, kita dapat menebak ya bahwa descriptive text berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa benda, orang, binatang, atau tempat. Nah, lebih tepatnya, social function of descriptive text is to describe a particular thing, place, animal, or person. Nah, jelas bukan? Selanjutnya, mari kita belajar tentang structure of the descriptive text. Jadi, descriptive text ini memiliki dua bagian ya. Bagian pertama adalah identification, dan yang kedua adalah description. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari identification. Bagian ini biasanya terletak pada awal teks, di mana kita membahas hal-hal yang paling umum dari topik yang akan kita bahas. Setelah itu, baru kita masuk ke bagian description. Pada bagian description ini, kita mulai menceritakan lebih detail tentang karakteristik benda, atau orang, atau tempat, atau hewan yang akan kita ceritakan tersebut. Misal, ukurannya, warnanya, fungsinya, asalnya terbuat dari apa, keistimewaannya apa, bagaimana cara mendapatkannya, dan lain sebagainya. Untuk lebih mudahnya, kita bisa mulai menyusun teks deskriptif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Misal, what is it? Where is it? How does it look like? What can we do with it? And etc. Nah, cukup mudah bukan? Well, selanjutnya kita akan membahas tentang language feature of the text. Apa saja sih fitur-fitur kebahasaan pada descriptive text? Let's check it out. Yang pertama, kita menggunakan simple present tense pada descriptive text. Hal ini dikarenakan ketika kita mendeskripsikan sesuatu, maka kita sedang menceritakan suatu fakta tentang hal yang sedang kita bahas. Maka kita menggunakan simple present tense. Namun, jika kita akan membahas tentang history atau sejarah dari suatu hal, maka kita bisa menggunakan simple past tense ya. Oke, fitur kebahasaan yang kedua dari descriptive text adalah adanya penggunaan adjective atau kata sifat seperti interesting, boring, beautiful, skinny, attractive, amazing, crowded, and etc. Yang terakhir dari fitur kebahasaan descriptive text adalah adanya penggunaan linking verb. Linking verb ini fungsinya adalah menghubungkan antara subjek dengan predikatnya. Contohnya, pada kalimat it is the largest temple in the world, maka is adalah linking verb yang menghubungkan antara it dan the largest temple in the world. Coba kalian perhatikan contoh teks deskriptif berikut ini. Teks ini adalah sebuah teks deskriptif yang berisi tentang describing place. Judulnya Cibon Sigesing. Mari kita baca bersama-sama untuk memahaminya ya. There are many tourism objects in Central Java. One of them is Ciblon Sigesing. It is located in Watu Gajah Village, Kesesi Subdistrict, Pekalongan Regency.
Ciblon Sigesing is famous enough around Pekalongan. Nah, ini adalah identification-nya, di mana penulis menceritakan tentang lokasi dari Ciblon Sigesing yang mana terkenal di seantero Pekalongan. Selanjutnya, untuk bagian description, penulis menceritakan tentang jarak dari capital city of Pekalongan Regency ke objek tersebut. Kemudian juga bagaimana cara menuju ke sananya, apa yang ditawarkan oleh tempat wisata tersebut, apa yang bisa kita lakukan di sana, makanan apa yang bisa kita temukan, dan lain sebagainya. Dapat dipahami bukan? Well, itu tadi adalah penjelasan tentang descriptive text yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat and have a nice learning.